Jadi jangan sampai juga kebijakan ini yang harusnya diberikan kepada narapidana yang seharusnya menerima itu, tetapi karena ada gagasan-gagasan, desakan-desakan dari sisi politik, kemudian diberikan kepada mereka yang sebenarnya mereka tidak berhak mendapatkan itu, gitu. Oke. Artinya memang konsennya memang cukup kepada Permen nomor 10 tahun 2020 itu saja ya. Jangan sampai kemudian ada agenda-agenda tertentu yang diboncengi oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian mendesak merevisi PP 99 tahun 2012 begitu ya, Mas Oce ya. Betul, Mas Ferdi, kita harus ingat bahwa gagasan ini makin menguat ketika kemarin ada rapat dengar pendapat antara Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi 3. Dan kemudian banyak sekali pernyataan-pernyataan dari politisi Komisi 3 yang tiba-tiba memunculkan gagasan PP 99 tahun 2012, tiba-tiba memunculkan gagasan supaya RUU pemasyarakatan dipercepat. Jadi salah satu agenda utama yang didorong itu ya soal keistimewaan pada para koruptor ini, dan ini yang menurut saya agenda-agenda tersembunyi yang patut diwaspadai oleh pemerintah. Siapa aja sih Mas koruptor-koruptor yang akan kira-kira akan menjadi sasaran dari revisi PP 99 ini? Ya banyak sekali kita tahu bahwa napi korupsi ini kan juga terbagi dalam berbagai golongan kan, ada yang golongan atas, ada golongan menengah, ada juga yang golongan bawah. Kita sebut nama deh dari beberapa kasus korupsi yang lanjut usia begitu. Ya, yang di golongan atas itu kan mereka punya koneksi politik yang cukup kuat ya, mantan ketua atau mantan petinggi partai, mereka punya akses ya, mereka punya jejaring politik dan mereka bisa menggunakan pengaruh-pengaruh itu kan untuk mempengaruhi kebijakan. Dan ini yang menurut saya soal kriteria umur 60 tahun, kriteria 65 tahun, itu kan kriteria yang sangat debatable, dan menurut saya akan jauh lebih baik kalau kita konsisten saja dengan regulasi yang ada, dengan Permenkumham, dengan PP 99, tanpa kemudian mengutak-atik suatu kriteria karena ada hal-hal yang ingin kita masukkan gitu. Kriteria 60 tahun bisa saja nanti berubah jadi 58, menjadi 55. Ini sangat tidak ada ukurannya sebenarnya. Tapi kalau kita konsisten dengan Permenkumham ya, konsisten dengan jenis kejahatannya, jauh akan lebih baik. Oke. Kita sudah dapat poinnya. Mbak Alicia masih dengan kita, Mbak? Iya. Mbak Alicia, kan kalau kita lihat di Permen nomor 10 2020 ini kan jelas ya, kriterianya jelas begitu, siapa kemudian yang akan mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat. Idealnya berapa sih yang harus dibebaskan dengan kriteria-kriteria tersebut begitu? Kalau masukan dari CJR, bagi kami dengan kelebihan kapasitas hampir setengah, berarti yang harus dikeluarkan adalah yang kelebihan itu, sekitar 140.000 proyeksi kami. Nah itulah yang kemudian makanya kami beri masukan supaya Kemenkumham punya protokol berapa yang sebenarnya mau dikeluarkan gitu, supaya ukuran-ukuran itu tadi bisa menjadi pedoman gitu ke depannya, tidak berganti-ganti lagi. Karena ketika belum ditentukan berapa yang mau keluar, siapa aja yang dijadikan prioritas, itu nggak akan clear, akan ganti-ganti terus gitu. Kalau misal memang prioritasnya adalah adalah mereka yang misal punya kerentanan dari kesehatan karena usia atau riwayat penyakit sebelumnya, atau karena sudah menjalani masa 2/3, atau karena tindak pidananya yang dilakukan punya resiko keamanan yang lebih rendah, ya itu harus ditentukan gitu oleh Kemenkumham melalui protokolnya. Oke. Kita sebelum melanjutkan, kita akan dengarkan dulu, ini juga ada pernyataan bagaimana kriteria-kriteria yang tercantum dalam Permen nomor 10 tahun 2020. Kumham nomor 10 2020 ini dan Kemen nomor 19 ini berlaku hanya untuk tindak pidana umum saja. Jadi koruptor, teroris, narkoba yang pidananya 5 tahun ke atas, kemudian mungkin illegal logging begitu ya, dan lain sebagainya yang tindak pidana extraordinary yang diatur kategori tindak pidana khusus tidak begitu ya. Mbak Alicia.
Ya. Ya, jelas ya kalau kemudian kriterianya yang masuk adalah tindak pidana umum, sementara untuk extraordinary crime seperti koruptor, narkoba, dan teroris ini juga tidak masuk dalam itu. Kalau kemudian ini memang menjadi pertimbangan untuk direvisi, gimana? Sebenarnya yang kami juga ini sih Mas, menyoroti kenapa harus PP 99 direvisi. Karena gini, PP 99 betul kata Mas Oce tadi nggak punya kaitan apapun dengan pengeluaran ini gitu. Ini kan kondisinya emergensi, jadi memang harus upaya-upaya yang berbeda yang digunakan gitu. Nggak selamanya mekanisme-mekanisme normal bisa digunakan. Karena kan kita di sini posisinya kita harus keluarkan sekitar 130.000 orang. Itu nggak semua yang termasuk ke dalam tindak pidana umum kan sudah 2/3 misalnya. Padahal misalnya memang dia punya kerentanan dari kesehatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak punya resiko keamanan yang tinggi gitu. Jadi kalau dari CJR sendiri sebenarnya kami merekomendasikan pemerintah untuk bisa melakukan assessment mana-mana saja terpidana yang bisa dikeluarkan, kemudian mengajukan gerasi ataupun amnesti kepada presiden supaya itu bisa keluar semuanya bersama-sama langsung, nggak pakai proses yang terlalu panjang, tapi punya indikator siapa aja yang harus keluar gitu. Oke, artinya kalau kemudian revisi ini juga mengemuka, ada pihak yang memang diindikasikan membonceng kepentingan tertentu agar peraturan ini juga menyasar ke PP 99 2012 ini, Mbak Alicia? Itu belum bisa dipastikan karena kalau ide revisi PP 99 ini kan muncul kemarin ketika raker antara Kemenkumham dan Komisi 3 gitu. Ini ide dari Menkumham karena menganggap bahwa syarat-syarat yang ada di PP 99 ini kemudian mempersulit mereka untuk mengeluarkan lebih banyak orang kalau berdasarkan Permenkumham gitu. Makanya kenapa mereka pengen revisi PP, karena Permenkumhamnya nggak akan bisa berlaku kalau misal PP-nya masih seperti itu gitu. Makanya tadi saya bilang, makanya kita cari mekanisme yang lain, jangan pakai Permenkumham aja gitu kan. Oke. Artinya memang dua hal yang berbeda begitu ya. Kemudian dua hal yang berbeda. Tidak bisa dipaksakan begitu kalau kemudian permen ini juga harus memaksa untuk direvisi melalui PP 99 2012. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Begini, semua samalah begitu ya. Ini ada 8 negara, kita lihat di 8 negara. Iran membebaskan 85.000, nggak peduli itu, semua napi dibebaskan. Seperti Amerika Serikat sampai 1.000 lebih, Afghanistan sampai 10.000, dan sebagainya dengan kriteria-kriterianya. Semuanya satu, karena di dalam lapas rutan itu kan banyak orang, apalagi di Indonesia nih. Di Indonesia ini hampir semuanya over kapasitas bahkan sampai kalau tidak salah 126% kan begitu. Bagaimana kemudian social distancing-nya kemudian bisa dilaksanakan kan begitu. Itu pertanyaan dari luar. Nah, yang paling aman kita mengurangi risiko itu, karena itu sangat riskan nih lah, begitu, sangat riskan begitu ya. Ya kita pulangkan, kita keluarkan, cuma kita keluarkan dengan cara yang apa namanya sesuai dengan ketentuan kan begitu. Regulasi yang ada, yang di bawah kewenangan Pak Menteri, di mana kemudian mesti segera bisa harus dilaksanakan ya dengan cara asimilasi dan integrasi. Itu sudah diatur semua di sana kan begitu. Pada prinsipnya gitu ya, terlepas daripada terjadi wabah atau tidak terjadi wabah, memang dengan overkapasitas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahkan Direktur Jenderal sebelum saya menjadi PLT ini sudah menetapkan program resolusi pemasyarakatan, yaitu crash program untuk mengurangi kepadatan begitu.